Ukraina sedang bergerak maju tanpa henti menuju kemenangan total di Crimea. Bukan kami yang bilang, itu yang dikatakan Philip Ingram. Dulu seorang perwira tinggi di intelijen militer Inggris, Ingram adalah pria yang telah melihat segalanya dan memiliki gelar MBE sebagai buktinya. Dia baru saja memberi wawancara mengejutkan dan mengungkap satu hal penting. Sesuatu yang besar terjadi di Crimea hingga Putin tak bisa menghentikannya. Efek bola saljunya mulai bergulir sejak beberapa bulan lalu. Sekarang hal itu berubah menjadi longsoran salju yang akan menghapus dominasi Rusia di Crimea dan melepaskan cengkeraman Putin di semenanjung tersebut. Tidak ada satupun dari ini yang terjadi secara kebetulan. Salah satu hal pertama yang dikatakan Ingram dalam wawancaranya adalah bahwa apa yang terjadi di Crimea, mulai dari strategi isolasi hingga kelangkaan bahan bakar yang merajalela dan serangan-serangan Ukraina yang dilakukan di semenanjung, semuanya memang sudah direncanakan. Ukraina mempersiapkan semua ini dengan terus menyerang sistem pertahanan udara di Crimea, menciptakan jalur di atas Laut Hitam dan Crimea agar serangannya bisa dilakukan. Ingram bertanya, saat Ukraina pertama kali diizinkan pakai senjata jarak jauh, apa yang mereka lakukan? Mereka langsung menyerang pertahanan udara Rusia. Serangan-serangan itu terjadi di seluruh Crimea dan seluruh Rusia saat Ukraina secara sistematis dan konsisten membongkar pertahanan udara. Ini adalah fase pertama dari upaya pembebasan Crimea, dan hal ini menjadi landasan bagi semua yang kita lihat sekarang di tahun 2026. Kita melihat serangan-serangan ini meningkat tajam selama 2 bulan pertama tahun ini. Pada bulan Januari dan Februari, Ukraina melakukan antara 20 hingga 25 serangan per bulan terhadap aset pertahanan udara Crimea, menurut laporan data lokasi dan kejadian konflik bersenjata atau AKLED. Sistem, radar, dan seluruh gudang lumpuh akibat serangan drone Ukraina membuka ruang udara untuk memungkinkan semua yang terjadi setelahnya. Ukraina belum menghentikan fase pertama hanya karena sudah memasuki fase kedua, ujar AKLED. Yang satu menyatu dengan yang lain, karena Ukraina terus menghancurkan pertahanan udara yang tersisa di Crimea. Kita melihat hal itu pada tanggal 1 Agustus, ketika New Voice of Ukraine melaporkan bahwa serangan Ukraina telah memicu kebakaran di posisi pertahanan udara dan peperangan elektronik atau EW di pelabuhan utama Crimea, Sevastopol. Pelabuhan itu dulunya markas armada Laut Hitam, sebelum kapal perang Rusia harus berlayar sejauh mungkin menjauh dari Ukraina. Telah menjadi lebih mudah untuk diserang, karena keberhasilan Ukraina dalam melaksanakan fase pertama dari strateginya. Fase itu berlanjut ke tahap berikutnya dengan konsep sederhana. Fase kedua adalah isolasi. Itu masih berlangsung, tapi kemenangan utama Ukraina adalah isolasi ini mencegah Rusia mengirim lebih banyak pertahanan udara ke Crimea sebagai pengganti yang hilang. Itu membuat pertahanan Crimea terbatas dan rentan. Setiap radar, sistem, dan perangkat EW yang berhasil dihancurkan Ukraina semakin mendekatkan Ukraina ke tujuan utamanya, yaitu menghilangkan dominasi Rusia di seluruh semenanjung. Jika Rusia tak mampu melindungi diri, seperti kata Ingram, peluang akan muncul. Ukraina benar-benar memanfaatkan peluang yang mereka ciptakan. Isolasi terjadi usai pertahanan udara dihancurkan. Ukraina telah melakukan intersepsi kendaraan di wilayah pendudukan, menghancurkan truk bahan bakar dan suplai yang mengirim barang ke Crimea melalui wilayah pendudukan. Lebih dari 70 serangan terhadap kapal armada bayangan di Laut Hitam dan Laut Azov pada Juli saja. Semua ini meningkatkan serangan ke depot dan fasilitas militer di Crimea. Jaringan logistik yang mendukung kendali Rusia atas Crimea sedang dipotong-potong, sehingga hampir tidak berguna. Ada 2 elemen dalam strategi ini. Sudut militer sangat penting, dan kami akan segera jelaskan pentingnya kendali Putin atas Crimea yang mulai goyah. Namun yang lebih penting dari itu, kata Ingram, adalah aspek psikologis dari apa yang terjadi di Crimea. Itu lebih merugikan bagi Putin, bahkan dibandingkan hilangnya secara bertahap wilayah yang seharusnya penting secara strategis. Semua alasannya bermuara pada penjelasan sederhana. Crimea seharusnya menjadi simbol kekuatan Rusia, dan contoh dari mitos yang telah diciptakan Putin tentang orang Rusia dan Ukraina sebagai satu bangsa. Semua itu telah runtuh. Ingram menunjukkan kampanye agresi awal pada tahun 2014, ketika Rusia secara ilegal mencaplok Crimea sebagai titik awal dari mitos yang coba dibangun Putin. Rusia menguasai Crimea hampir tanpa pertumpahan darah, jelas Ingram. Hal itu sangat penting bagi psikologi Rusia yang ingin dibentuk Putin tentang semenanjung itu. Oleh karena itu adalah inti psikologi Rusia di balik tindakan mereka terhadap Ukraina, kata Ingram tentang aneksasi itu. Disitulah semuanya dimulai. Itu juga memiliki arti psikologis bagi Vladimir Putin dan lingkaran dalamnya. Vladimir Putin menjalani bulan madu terakhirnya di sana. Dia punya beberapa properti tepi laut bernilai tinggi, seperti banyak oligark di lingkaran dalamnya. Bagi Putin penting untuk menggambarkan Crimea sebagai bagian Rusia sejak dulu.
Setelah aneksasi Semenanjung, Putin segera terbang ke sana dan berziarah ke tempat-tempat yang menurutnya penting untuk memperluas mitosnya. Karangan bunga diletakkan di Monumen Perang Dunia Kedua era Soviet. Putin mengunjungi katedral terkait kekristenan Rusia. Dia memastikan pergi ke Sevastopol untuk inspeksi armada Laut Hitam yang baru direbut Rusia dari Ukraina. Semua itu untuk membangun citra Rusia sebagai kekuatan besar yang menerima Ukraina kembali. Orang Ukraina menginginkannya. Aneksasi itu hampir tanpa pertumpahan darah menjadi kemenangan besar Putin yang digunakannya untuk membangun mitos bahwa orang Rusia dan orang Ukraina adalah satu bangsa. Bagi Putin, Crimea bisa digunakan sebagai simbol persatuan. Itu menurut Ingram yang mengatakan itu juga dibagi antara orang Ukraina dan orang Rusia karena kita memiliki markas armada Laut Hitam di Sevastopol. Karena itu, sudah lama ada simbol persatuan Ukraina dan Rusia. Putin memperkuat klaim persatuan ini pada Juli 2021, hanya beberapa bulan sebelum dia melancarkan invasi skala penuh dengan sebuah esai berjudul tentang kesatuan historis orang Rusia dan orang Ukraina. Dalam uraian panjangnya, Putin mengklaim bahwa orang Rusia dan Ukraina selalu satu dan bahwa kekuatan luarlah yang harus disalahkan atas tembok yang muncul di antara keduanya. Pecah belah dan kuasai seperti yang dikatakan Putin yang merupakan strategi yang sangat ia kenal. Orang Rusia, orang Ukraina, dan orang Belarusia semuanya adalah keturunan Rus kuno, ujar Putin. Itu tampaknya cukup bagi Rusia untuk merebut Crimea dan akhirnya Ukraina, atau menurut Putin, untuk menyatukan mereka. Semua konteks ini penting untuk memahami apa yang terjadi di Crimea saat ini, karena strategi isolasi Ukraina adalah penolakan langsung terhadap mitos yang diciptakan Putin. Untuk klaim satu bangsa yang dinilai benar, orang Ukraina seharusnya ingin bersatu dengan Rusia, tapi mereka tidak mau. Aneksasi Crimea tanpa kekerasan memperkuat mitos Putin, namun kehancuran dan penderitaan nyata di Semenanjung saat ini meruntuhkan narasi itu. Jangan remehkan pentingnya dampak psikologis dari tindakan Ukraina. Ukraina memperkirakan bahwa setidaknya 850.000 orang Rusia telah pindah ke Crimea sejak aneksasi tahun 2014. Dan banyak lagi yang menganggap Semenanjung itu sebagai tujuan liburan. Semua terpikat oleh klaim persatuan Putin. Namun setiap drone atau rudal Ukraina tak hanya merusak peralatan militer, tapi juga cerita yang dibangun Putin. Orang Ukraina dan Rusia bukan satu bangsa. Pesan itu terus ditekankan dalam fase kedua operasi Ukraina. Runtuhnya mitos ini menjadi kunci melepas cengkeraman Putin di Semenanjung tersebut karena membongkar kebohongan yang digunakan Putin untuk mempertahankan Crimea sejak awal. Namun di balik persatuan yang konon ada, masih ada aspek psikologis lain dari kendali Putin atas Crimea yang perlu dipertimbangkan. Kekuatan. Bagi Putin, unjuk kekuatan lebih penting daripada persatuan. Lebih dari 1 dekade, Crimea menjadi contoh utama kemampuan Rusia untuk mendominasi Ukraina. Kudeta tanpa pertumpahan darah bukan hanya soal persatuan, tapi juga menunjukkan pada dunia dan rakyat Ukraina bahwa Rusia harus ditakuti. Ukraina tidak melawan karena takut. Mereka tahu Rusia akan menyerbu seluruh negeri jika melawan. Mungkin itu keadaannya pada 2014 saat Ukraina belum siap menghadapi invasi penuh. Namun, pada tahun 2022 dan seterusnya, Ukraina telah menghancurkan klaim Rusia tentang ketidakterkalahannya. Setiap rudal yang meluncur atau drone yang menyerang di Crimea sekarang menunjukkan kontradiksi nyata antara klaim kekuatan Putin dan kenyataan di Semenanjung itu. Mitos Rusia sedang dihancurkan sedikit demi sedikit melalui kampanye isolasi Ukraina bersama dengan semua yang telah mereka lakukan terhadap Crimea. Ingram menunjukkan apa yang terjadi pada armada Laut Hitam, di mana sekitar 30% armada itu telah dihancurkan dan sisanya bersembunyi. Dia menyoroti serangan Ukraina ke jembatan Kerch, monumen kekuatan Rusia yang dianggap besar, karena jembatan itu menghubungkan Crimea dengan daratan utama Rusia. Semua ini seharusnya tak mungkin terjadi. Rusia terlalu kuat, Ukraina terlalu lemah. Rusia ingin membingkai aneksasi Crimea sebagai titik awal untuk reunifikasi dengan Ukraina, kembali ke masa kejayaan Rusia. Apa yang telah dilakukan Ukraina, terutama pada tahun 2026, adalah memberikan sebuah kejutan dalam cerita ini. Cengkeraman Putin atas Crimea melemah karena Ukraina berhasil menghancurkan pertahanan udara di Semenanjung itu dan mengisolasinya dari Rusia serta wilayah yang diduduki. Namun semuanya lebih dalam dari itu. Di balik dongeng-dongeng Putin, Crimea juga merupakan aset militer. Hal itu bersama dengan mitosnya sedang dibongkar dalam perjalanan Ukraina yang tak terbendung menuju kemenangan. Namun sebelum kita membahas lebih dalam, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika
mendapat wawasan dari saluran ini, jangan lupa berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video harian. Pada tahun 2026, ada perbedaan besar antara kondisi Crimea saat ini dan peran yang seharusnya dimainkan Crimea bagi Rusia secara strategis. Crimea adalah wilayah luas, kata Ingram. Daerah ini terbukti cukup aman saat Ukraina belum punya kemampuan jarak menengah. Sebuah pangkalan yang relatif aman untuk menyimpan logistik, memiliki pangkalan angkatan udara di sana, dan semua hal lainnya untuk terbang dan mendukung operasi di timur Ukraina serta pasukan Rusia di sana. Ingram menyebut Crimea memberi Rusia keunggulan seperti kapal induk karena Putin yakin Ukraina tak bisa menyerang wilayah itu. Pakar Inggris itu mengulangi kata aman. Itu yang dipikirkan Putin soal Crimea, pangkalan aman untuk serangan dan logistik ke Ukraina Timur. Semua itu telah berubah berkat strategi isolasi Ukraina. Dengan mengisolasi semenanjung Crimea, Ukraina menghentikan kemampuan Rusia untuk melakukan hal itu, kata Ingram. Itu telah menghentikan kemampuan Rusia untuk menggunakannya sebagai lapangan udara atau beberapa lapangan udara, sebagai pangkalan logistik, sebagai pangkalan komando dan pengendalian. Armada Laut Hitam dipaksa keluar, membuat Putin khawatir karena tidak bisa memakai Crimea untuk mencapai dominasi militer yang dijanjikan pada rakyat Rusia. Putin terpaksa menyaksikan strategi Ukraina untuk Crimea ternyata jauh lebih luas dan jauh lebih efektif daripada yang pernah dia bayangkan. Jika serangan hanya kadang terjadi di jembatan Kerch atau aset militer Laut Hitam, bukan di Crimea, Putin masih bisa mengatasinya. Serangan terisolasi tidak berarti apa-apa, begitu menurutnya. Namun sekarang strategi Ukraina mencakup segalanya. Crimea menjadi target rutin, biasanya diserang beberapa kali setiap minggu. Laut Hitam kini hampir sepenuhnya dikuasai Ukraina dan jalur logistik ke Crimea melalui wilayah pendudukan telah runtuh. Begitu pula cengkeraman Putin atas Crimea yang mulai goyah. Rusia telah terekspos secara strategis karena sekali lagi meremehkan Ukraina. Geografi yang dulu membuat Crimea berharga bagi Rusia saat awal invasi kini menjadi beban. Kapasitas jarak menengah yang disebut Ingram sekarang tak lagi jadi masalah. Ukraina memiliki drone yang bisa mencapai seluruh Crimea dan drone laut yang dapat menjangkau seluruh Laut Hitam hingga Laut Azov. Jarak tidak lagi menjadi faktor. Armada Laut Hitam sudah mengetahuinya sejak awal. Kini seluruh Crimea mulai sadar. Crimea tidak aman, artinya Crimea tak bisa jadi pangkalan militer besar seperti yang dibayangkan Putin. Serangan Ukraina ke jembatan, jalur kereta, konvoi, dan depot bahan bakar telah menghancurkan Crimea sebagai aset strategis Putin. Ukraina menggunakan kekuatan untuk merebut kembali Crimea, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang tidak pernah diduga siapapun, termasuk Putin. Selama bertahun-tahun sebelum perang Ukraina, disepakati bahwa merebut Crimea memerlukan serangan amfibi besar-besaran, memungkinkan Ukraina menempatkan pasukan di semenanjung itu. Serangan itu akan dibarengi serbuan melalui jalur darat sempit yang menghubungkan Crimea dan Ukraina. Itu tidak mungkin terjadi. Ukraina akan kehilangan puluhan ribu tentara, bahkan mungkin lebih, dan menjadi rentan di daratan utama. Kekuatan militer bukan pilihan. Sebagian besar pihak di barat tampaknya setuju, catat Kievan Independent. Namun, kekuatan militer kini jadi pilihan. Namun, ini bukan kekuatan yang diharapkan. Seperti biasa di Ukraina, drone jadi pusat segalanya. Berkat drone, Ukraina tak perlu mengirim tentara ke Crimea untuk melemahkan cengkeraman Putin. Serangan drone yang terus-menerus dan dampak setelahnya secara efektif membantu Ukraina melakukan derusifikasi. Kita telah melihat feri membawa kereta dari Rusia melintasi Selat Kerch ke Crimea, mengangkut wisatawan, minyak, gas, dan makanan. Dan semua kebutuhan hidup lainnya dari sana terus-menerus diserang oleh Ukraina, ujar Ingram. Itu belum termasuk serangan terhadap truk-truk di wilayah pendudukan. Ukraina kini mengendalikan pasokan ke Crimea dari bahan bakar hingga air, dan masalahnya tampak jelas bagi semua orang. Strategi isolasi Ukraina menyebabkan krisis bahan bakar di Crimea, pompa bensin habis stok, dan warga Rusia tak punya lagi cara untuk memasok ulang stoknya. Ukraina punya kendali tembak atas semenanjung berkat fokus mereka menghancurkan sistem pertahanan udara, seperti yang telah disebutkan. Selain bahan bakar, makanan juga jadi masalah. Reuters pada 1 Agustus melaporkan penjajah Rusia di Crimea kini harus antre untuk makanan hangat akibat serangan Ukraina ke jaringan energi Crimea. Penjajah kehilangan pasokan listrik, seluruh kota tanpa listrik dan air menurut New York Times. Dalam beberapa kasus, pemadaman listrik berlangsung selama berhari-hari sebelum Rusia bisa memulihkan aliran listrik, namun kemudian Ukraina menyerang lagi. Penerangan malam hari di semenanjung turun sebesar 20% pada bulan Juli. 1,4 juta dari populasi praperang Crimea telah terdampak pemadaman listrik yang disebabkan oleh Ukraina. Inilah inti dari semuanya. Selain aspek simbolis dan militer, Ukraina menjadikan Crimea neraka bagi warga yang dipindahkan Rusia ke sana.
Mereka tahu Putin tak bisa melindungi mereka dan melihatnya setiap hari. Tapi yang benar-benar akan menyakiti Putin bukanlah para penjajah biasa yang mengantre makanan setelah menghabiskan sisa bensin mereka untuk sampai ke penjual, melainkan para elit. Mereka bisa melihat seperti apa Crimea sekarang, dan itu bukan seperti yang dijanjikan Putin kepada mereka. Crimea seharusnya menjadi tujuan liburan, surga bagi para oligark Putin yang tidak bisa dijangkau oleh Ukraina. Para oligark itu sekarang pergi ke pantai, dan mereka melihat pantai itu dipasangi ranjau, kawat berduri, dan rintangan anti-tank. Itu tidak sama lagi, semuanya sudah berubah, kata Ingram. Itulah pesan yang mulai bocor kembali ke lingkaran elit Rusia, ke lingkaran dalam Putin. Yang kita lihat di sini adalah pembebasan lewat penghancuran narasi. Ukraina tak perlu kirim tentara ke Crimea. Mereka cukup membuat semenanjung itu tak lagi layak bagi Putin dan para elitnya. Ukraina cukup terus kirim drone untuk serang target yang sama seperti bulan-bulan terakhir. Setiap serangan menimbulkan kerusakan. Kerusakan itu tak bisa diperbaiki karena strategi isolasi Ukraina yang cerdas. Setiap kali drone mendarat di Crimea, Putin terpukul. Berapa banyak lagi yang bisa ditanggung pemimpin Rusia? Sementara itu, Rusia mempersiapkan pemilihan Duma negara pada pertengahan September. Ini adalah pemilihan pertama yang diadakan sejak Putin melancarkan invasinya dan pemimpin Rusia menghadapi kemungkinan hasil buruk. Dia tak berisiko kehilangan kekuasaan, tapi banyak sekutunya terancam. Orang-orang yang telah dipasang Putin untuk mengikuti kebijakannya akan mengikuti pemilihan, dan kondisi Crimea mungkin menjadi salah satu faktor terbesar yang berperan. Putin kini ketakutan, khawatir kejadian di Crimea serta serangan Ukraina ke target simbolis lain, termasuk Moskow dan Saint Petersburg, bisa menyebabkan pemilihan tidak berjalan sesuai keinginannya. Bahkan di negara polisi di mana dia konon mengendalikan segalanya. Para elit yang dulu berpikir bahwa hubungan mereka dengan Putin akan membawa kekuasaan mungkin akan tersingkir. Dan jika itu terjadi, mereka akan menyalahkan apa yang terjadi di Crimea. Bisik-bisik soal kegagalan Putin makin keras di sudut gelap Kremlin dan rumah para oligark, serta politisi yang melihat Putin kini lebih lemah. Itulah inti dari tindakan Ukraina. Ingram menyebut pemilihan September dengan sengaja untuk menunjukkan Putin rentan dan kekuasaannya tidak sekebal yang dia kira. Ukraina adalah alasannya. Runtuhnya kendali Putin atas Crimea bisa memotivasi rakyat Rusia di TPS dan elit di balik layar untuk bertindak terhadap pemimpin yang sudah kelewat jauh hingga tak bisa ditarik kembali. Putin tak akan mundur dari Crimea. Ukraina pun tak akan menginvasi. Namun tidak satu pun dari skenario ini perlu terjadi agar Ukraina bisa meraih kemenangan di semenanjung tersebut. Mikhailo Fedorov, mantan Menteri Pertahanan Ukraina, sudah menjelaskan pada Juni bahwa Crimea kini menjadi pulau. Anda bisa berargumen bahwa Crimea memang sudah menjadi sebuah pulau, dan yang menanti di masa depan semenanjung itu adalah lebih banyak serangan, lebih banyak penderitaan, dan lebih banyak kemarahan terhadap Presiden Rusia yang berjanji akan melindungi, namun gagal di setiap kesempatan. Kita menyaksikan awal berakhirnya kekuasaan Rusia di Crimea. Peristiwa besar terjadi di semenanjung itu, dan bagi Putin, situasi akan semakin memburuk. Ingram telah menjelaskan tindakan Ukraina di Crimea dan dampak kampanye dua fase yang brilian. Tapi bagaimana jika Anda ingin menggali lebih dalam? Kami siap membantu Anda. Tonton video kami di mana kami membahas bagaimana Ukraina mengubah strateginya untuk Crimea dan apa arti sebenarnya dari semua itu, agar Anda bisa lebih memahami bagaimana cengkeraman Putin mulai melemah. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show. Kami masih punya banyak video lain yang menanti, dan kami mengunggah video setiap hari agar Anda bisa terus mengikuti berita terbaru dari Ukraina dan dunia militer lainnya. Terima kasih sudah menonton.